Pak Afrial Tabrani, Crown Agency yang bergabung di Januari 2014 ya. Jadi pertama kali 3i launching, mungkin beliau adalah orang pertama yang diajak juga oleh founder dari 3i Networks ini, latar belakang mantan kondektur bus dan saat ini tinggal di Tangerang, mendapatkan reward trip Korea gratis dan juga cruise ya, kapal pesiar. Dan teman-teman semua, kita melihat di sini juga dengan latar belakang karena beliau adalah kondektur bus, kita melihat di slide ini pun ada busnya masa dulu ya, 5 tahun ini before and after ya teman-teman. Jadi di gambar ini kita udah melihat sebelumnya dengan bus yang panjang, tapi saat ini berkat 3i Network sudah membeli mobil impian yang pintunya hanya 2 saja. Nah, seperti apa kisah perjalanan dari Pak Afrial? Kita langsung saja panggilkan bintang tamu kita pada malam ini, Pak Afrial Tabrani. Semangat pagi dan selamat malam, Pak Afrial. Selamat pagi, Bester. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra 3i Network dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali dengan saya di Zoom Nasional. Gimana, Bester? Kabarnya, Bester? Kabarnya luar biasa, Pak. Pak Afrial juga tentunya sehat ya selalu. Nih aktivitas, ya bagaimana aktivitasnya nih, Pak? Ya, aktivitasnya karena sekarang masa new normal, yang jelas untuk sisi bisnis, kita semua pindah ke online. Kalau kegiatan sehari-hari lagi hobi aja nih, hobi main golf nih, Bester nih. Ya, ini juga bakal bisa main golf nih. Mantap ya, jadi kalau udah jadi crown ya tentunya banyak waktu yang bisa diluangkan untuk hobi, olahraga, dan juga aktivitas lainnya Pak ya. Dan tinggal menunggu bonus cair ya, double crown itu bonusnya luar biasa sekali. Oke, baik, silakan Pak Afrial. Kira-kira apa nih Pak 3 pilar dan kekuatan dari 3i Networks ini yang menghantarkan Pak Afrial menjadi seorang double crown? Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu Esther. Sekali lagi, selamat malam semua para mitra 3i Network dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya, kok saya jadi grogi ya. Maklum udah lama saya nggak ngomong di online. Di offline juga udah lama nggak ngomong nih. Baik, teman-teman semua, senang sekali. Hari ini kita berjumpa, bertatap muka walaupun cuma lewat online. Hari ini saya mau sharing kepada teman-teman semua tentang 3 pilar, ya, di mana 3 pilar ini adalah salah satu pertimbangan saya mengapa saya berani memutuskan untuk bergabung ke dalam bisnis ini dengan nekat menggadaikan motor saya untuk bisa join di sini. Jadi artinya saya tos-tosan lah bertaruh. Kalau seandainya saya tidak sukses saat itu, ya motor saya hilang dan hidup di Jakarta nggak ada motor, udah susah sekali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, 3 hal penting yang saya mau sharing pada malam hari ini. Jadi begini, sebelum saya mau sharing 3 hal ini, saya selain jadi kenaik bus, ya, kamu Melayu 213, saya ikut bisnis network, ya, ikut bisnis network atau ikut bisnis MLM, berkali-kali ikut dan tidak sukses. Ya, sampai akhirnya saya mulai cenderung negatif dengan bisnis ngajak-ngajak. Jadi nggak boleh ngeliat bulat-bulat. Pokoknya setiap melihat bulat-bulat, mulut saya menyong aja, dengan nyaman gitu ya. Tetapi saya berpikir, saya mau kemana lagi? Waktu itu usia saya 38 tahun. 37 tahun. Usia saya saat itu 37 tahun. Dan saya tidak punya masa depan yang jelas. Mau ngenek lagi waktu itu saya udah malu, karena di usia 36 saya udah sumpah saya nggak mau balik ke terminal jadi kenek. Saya ikut network, dan ternyata perusahaannya tutup. Akhirnya saya terombang-ambing aja, nggak ada kerjaan. Diperparah juga nggak punya istri saat itu. Jadi saya single parent dengan 2 anak saya di usia 37 tahun. Saya mau kerja juga, saya pikir di usia segitu saya mau kerja apa? Bingung. Jadi
satu-satunya jalan, satu-satunya cara buat saya untuk bisa merubah hidup saya lebih baik dan lebih cepat. Jadi bukan hanya lebih baik, tetapi juga lebih cepat prosesnya. Ya kembali lagi saya harus menjalankan bisnis network. Minimal setidaknya walaupun saya gagal, setidaknya saya punya pengalaman gagal yang banyak yang bisa nanti saya gunakan atau saya hindari pengalaman gagal tersebut selama 15 tahun main MLM macam-macam perusahaan, ya, saya bisa menghindari sebanyak mungkin kegagalan-kegagalan masa lalu saya. Artinya saya tidak melakukan hal-hal yang membuat saya gagal di masa lalu. Jadi saya sudah mulai berpikir ke situ, karena hanya bisnis network yang bisa merubah hidup dengan lebih baik dan lebih cepat. Dan alhamdulillah kesempatan itu datang kepada saya. Ya, kesempatan yang ditawarkan oleh Bapak Kuancen, ya, Anda boleh berikan aplaus, beri tepuk tangan untuk orang yang ngajak saya, Bapak Kuancen, ke dalam bisnis ini, tepat di saat saya sudah betul-betul hidup, nggak ada penghasilan, nggak ada uang, nggak ada kerjaan, udah nggak enak gitu, ya, tetapi tiba-tiba muncul harapan itu, ya, di Januari 2014. Januari 2014, saya berkenal bisnis ini. Dan setelah mendengar penjelasan Pak Kuancen dan memenuhi 3 kriteria yang saya gunakan untuk memilih sebuah bisnis, aku yakin saya mulai bisnis ini. Nah, lalu apa 3 pilar itu? 3 kriteria yang saya jadikan pertimbangan mengapa saya mau mencurahkan seluruh energi, impian, dan kerja di bisnis ini. Ya, ini yang mau saya sharingkan kepada teman-teman semua, karena begitu banyak perusahaan asuransi, perusahaan network. Nah, kita bisa sharing di sini apa yang saya dapatkan hari itu, pertimbangan apa yang saya ambil. Nah, jadi ketika saya memilih bisnis network, karena saya sudah punya pengalaman gagal, saya punya keinginan, saya punya cita-cita, kalau saja saya mau ikut network lagi, jadi hari itu saya bertekad, kalau seandainya saja saya diberi kesempatan untuk ikut network lagi, maka itu adalah network terakhir yang saya lakukan. Saya tidak mau lagi berhenti lagi, ganti lagi network, nggak mau. Jadi network itu harus network terakhir yang saya kerjakan. Artinya bisnis network itu harus bersifat jangka panjang. Karena saya buang waktu saya sudah terlalu lama, terlalu banyak. Saya ingat ucapan dari guru saya, di bisnis network dia pernah bilang, Afrial, ingat ya, kita nggak bisa lawan umur, jangan sampai kulit sudah keriput, di orang Makassar ya, jadi kayak ngomongnya saya contohin kayak orang Makassar, kulit sudah keriput, mata sudah rabun, rambut sudah putih, tapi kita masih ketuk pintu rumah orang untuk prospek, untuk presentasi. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, jadi Bapak-Ibu sekalian, saat itu ketika saya memutuskan di Januari 2014, kalaupun saya mengambil kesempatan network lagi, maka network ini harus bersifat jangka panjang dan harus menjadi network terakhir buat saya. Sampai mati. Itu keinginan saya. Nah, ketika saya ketemu bisnis tidak network ini, saya memandang 3 pilar ini. Bisnis harus dilihat dari 3 hal mendasar. Yang pertama, ya perusahaannya. Karena ibarat saya menuju sebuah pulau impian saya butuh kapal, saya butuh kendaraan, saya butuh mobil ibaratnya. Ibaratnya kendaraan itu mobil, ya kapal yang kuat, yang kokoh, yang besar, yang tahan badai, tahan guncangan. Nah, perusahaan itu harus perusahaan besar, perusahaan kuat, perusahaan yang sudah punya track record. Nah, inilah yang saya pilih. Kenapa saya memilih 3i Network? Karena perusahaan CHR, perusahaan yang milik orang nomor 2 terkaya di Indonesia, perusahaan yang kantor cabangnya sudah di mana-mana, kantor pusat jelas, dan sudah beroperasi lebih dari usia saya saat itu. Usia saya 37 tahun. Perusahaan sudah dari tahun 75, saya lahir 77. Berarti 2 tahun lebih tua dari saya. Jadi saya pikir sebelum ada 3i, perusahaan ini udah panjang. Dengan ada 3i, perusahaannya akan tambah panjang. Itu pertimbangan yang pertama, pertimbangan perusahaan. Jadi ya bukan cuma legalitasnya, legalitasnya ada, apalagi perusahaan asuransi, modalnya kuat, asetnya ada, dan track record. Perusahaan ini sanggup melewati tahun 98, waktu itu saya pikirin karena ekonomi paling terpuruk waktu itu adalah tahun 98.
banyak perusahaan-perusahaan tutup. Jadi kalau ada kemungkinan terburuk lagi setelah kejadian tahun 98, perusahaan ini masih kuat, masih tahan. Itu yang ada di kepala saya, yang ada di pikiran saya. Jadi saya pikir ini perusahaan yang layak untuk saya taruh impian saya taruh cita-cita saya taruh impian keluarga saya di perusahaan ini. Jadi perusahaannya Bapak Ibu. Ini pilar utama, pilar pertama. Karena tadi saya bilang, saya pernah ikut network yang perusahaannya tutup. Dan itu nggak enak, Bapak Ibu. Kalau kita cuma gagal, ya gagal aja gitu. Artinya nggak ngelibatin orang lain, tapi diri sendiri kan. Tapi kalau udah perusahaannya tutup, kitanya belum gagal lagi jalan, perusahaannya nggak jalan, kan nggak enak sama orang yang kita ajak. Nah, saya pernah mengalami itu, jadi saya nggak mau lagi. Harus perusahaan yang bersifat jangka panjang. Nah, perusahaan asuransi, perusahaan yang bersifat jangka panjang. Jadi ini hal pertama, kenapa saya pilih bisnis ini. Yang kedua, produk. Ya, produk. Ya, produk kita tabungan proteksi, bukan barang. Jadi saya pikir ini satu hal yang keren. Kenapa? Karena saya pernah mengalami berjalan di sebuah perusahaan network yang berbasis produk berupa barang. Itu masalahnya bukan di awal. Biasanya masalahnya ketika network itu sudah besar. Ketika perusahaan punya omset setiap bulan itu di atas 10 miliar. Nah, itu udah mulai timbul masalah. Masalahnya di mana? Undercutting. Masalahnya dijual produk di bawah harga. Karena terlalu banyak produk di pasar, akhirnya ada orang-orang yang bermain curang, kemudian menjual produk di bawah harga. Dan orang baru yang ikut bisnis tersebut, akhirnya tidak bisa menjual produk kepada orang lain karena selalu kalah saing dengan harga. Nah, karena produk kita tabungan proteksi, saya pikir nggak mungkin lah ini dijual di bawah harga, nggak mungkin lah ada undercutting. Karena saya belum pernah dengar perusahaan orang jual polis gitu, amanin polis, itu di undercutting. Gitu. Ya, belum pernah. Dan saya juga nggak pernah melakukan. Contoh hari ini bonus saya ratusan juta. Saya ngajak teman saya, misalkan, nabung 350.000. Udah lu nggak usah nabung 3,5, lu nabung 200 aja. Buat diskon. Yang pego dari gue, kan nggak ada seperti itu. Jadi saya pikir dengan produk yang tabungan proteksi ini udah cukup sebagai syarat agar, karena kalau bicara produk, masalahnya selalu di undercutting. Dan karena produk ini tabungan proteksi, jadi saya sangat yakin itu tidak terjadi. Dan alhamdulillah, ketika perusahaan melewatin, jangankan perusahaan omset 10 miliar, ketika perusahaan melewati omset 40 miliar pun, saya tidak pernah mendengar kasus-kasus yang orang undercutting. Seperti itu. Dari sisi produk. Nah, yang ketiga, nah ini yang lebih penting lagi, buat saya yang terpenting, karena saya pebisnis, jadi saya niatnya nyari uang, nyari duit, merubah hidup, maka saya harus mencari sistem bisnis yang bukan sistem bisnis musiman. Saya harus mencari sistem yang sistem ini bersifat juga jangka panjang. Karena kadang perusahaannya yang bersifat jangka panjang, tetapi produknya jangka pendek, dan sistemnya jangka pendek, akhirnya pendek juga umurnya. Seperti itu. Nah, ketika Pak Koajen menerangkan tentang sistem konsep kemitraan bersama, di mana bonus ini dihitung berdasarkan omset nasional, kemudian dengan hanya 3 jaringan, di mana posisi bonus itu dibagi berdasarkan, boleh saya bilang seperti syariah, persen kali omset dibagi jumlah orang, saya pikir ini keren. Ini bukan bisnis dadakan, ya emang tahu bulat dadakan kan gitu ya. Ini bukan bisnis musiman, kayak musim layangan, tetapi ini bisnis yang long term. Dari sisi sistem saya lihat seperti itu. Jadi ini memenuhi syarat buat saya untuk fight serius di bisnis ini. Saya sangat yakin dengan ketiga hal ini. Seperti itu, ya. Karena begini Bapak sekalian, buat Anda mungkin yang pernah ikut network dan lain sebagainya, maka sukseskan 2 faktor. Faktor dari diri sendiri dan faktor dari luar. Nah, dari luar tadi ya 3 tadi, perusahaan, produk, sistem. Nah, dari sini ya kita. Jadi ibaratnya kita ini pengemudi atau pembalap gitu ya. Kadang-kadang kita udah jadi pembalap bagus,
tapi kadang-kadang kendaraannya nggak bagus. Coba kalau saya tanya Anda misalkan balapan sama saya, Anda nggak jago balap, saya jago balap nih, jago banget, saya bisa ngedrift, saya bisa muter-muter, nge-push segala macam, jago. Anda baru belajar balap, kita adu-aduan di tol nih, ya, tapi Anda ngendarain mobil SRK pintu 2, saya ngendarain yang jago balap, Kijang tahun 70. Kira-kira kalau kita adu balap di tol, menang mana? Pasti menang yang pakai SLK pintu 2, walaupun Anda belum jago balap. Nah, saat itu saya merasa saya bukan jago balap, karena saya ikut network gagal terus, gitu. Tapi saya ngelihat produknya, perusahaannya, sistemnya, ini satu paket kendaraan keren. Kalau ibaratnya sistemnya ya CC-nya besar. Nah, saya tinggal belajar aja cara mengemudikannya. Dan yang terpenting saya tidak perlu lakukan hal-hal yang membuat saya gagal di masa lalu. Saya hindari. 3 ini saya lakukan. Produk, sistem, perusahaan, oke, jalan, ngebut. Saya gas kendaraan saya, dan tidak pernah saya angkat. Itulah pemantasan saya. Saya gas dari awal jadi bisnis ini, tidak pernah saya angkat. Artinya saya tidak pernah berhenti di dalam bisnis ini menjalankan sampai saya posisi double crown. Gas terus. Kalau kata mitra saya, gas terus. Orangnya ketawa di samping tuh. Ada orangnya di sini. Ya. Jadi ketiga paket ini, nggak apa-apa, gue bukan pengemudi hebat. Kalau gue berada di kendaraan yang hebat dan punya mentor yang hebat, insya Allah gue bisa hebat nih. Dan terbukti, hanya dalam waktu 1 bulan saya TA, bulan kedua saya LA, bulan ketiga saya silver, bulan ke-8 saya gold, 1 tahun saya platinum, kemudian 1 tahun 8 bulan saya titanium, dan 2 tahun 10 bulan saya tembus crown, dan 5 tahun saya tembus double crown, Bapak Ibu sekalian. Berubah drastis hidup saya. Ya. Nah, terus kemudian kita mengalami masa COVID. Saya tidak pernah mengharapkan hal seperti ini. Cuma waktu saya join, saya ngebatin ada. Jika seandainya ada masa seperti tahun 98 di mana ekonomi minus, bisnis ini masih bertahan dan bisnis ini masih bisa bertumbuh. Saya percaya sistem ini bisa. Dan ternyata tiba-tiba muncul COVID dan pertumbuhan ekonomi ya jadi minus. The times come, dan akhirnya masa itu datang. Nah, saya harus membuktikan keyakinan saya saat itu, ya hari ini. Bagaimana sistem bisnis ini, perusahaan, produk, bisa nggak ini masih ngangkat? Saya tetap positif, apalagi dunia sudah canggih, nggak bisa ketemu muka lewat offline-nya, lewat online. Nah, saya koordinasi dengan leader-leader saya satukan persepsi, saya satukan visi yang positif, saya pisahkan antara yang positif dengan yang mengeluh, karena selalu ada tipe 2 orang yang melihat kesulitan di balik kesempatan atau melihat kesempatan di balik kesulitan. Nah, saya mulai pisahkan, saya atur grup WA baru, restrukturisasi, bahasa kerennya begitu, dan akhirnya jalan. Mulai Februari, kan kita COVID itu Februari kalau nggak salah. Februari, saya kumpulkan dengan tim inti, yuk kita jalan lagi, tapi kita pakai media yang online. Ya, seperti Zoom hari ini, saya lakukan juga. Facebook, dan sebagainya, yang penting berkurang tatap muka. Kan harus jaga jarak, betul? Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya lihat bisnis ini buat saya tidak mempengaruhi, tidak terpengaruh besar oleh COVID tadi. Alhamdulillah. Ya. Dan bahkan bonus saya naik. Ya, bonus saya naik.
Pak Sandy mungkin boleh saya di-share. Nah, ini saya kasih hadiah kepada Anda yang hari ini ikut Zoom. Anda boleh lihat statement bonus saya, Anda boleh lihat dapur saya. Mana buktinya? Nah, kita lihat buktinya. Kan saya ngomong harus ada bukti. Ya, perusahaannya, produknya, sistemnya yang tadi saya bahas singkat saja, secara sederhana saya membahasnya. Nah, buktinya mana? Pak Fial? Nah, ini. Kita lihat ini Februari 2020, ya. Posisi saya account agency, disitulah dimulainya COVID. Seingat saya di Indonesia pas di Februari mulai kerasa. Income saya 258 juta, Bapak Ibu sekalian. Ini baru ID saya ya. Jadi saya bicara di ID saya aja, jangan di ID istri saya. ID saya aja dulu. Ya, di Februari saya terima 258 juta. Next. Nah, di Maret, Anda lihat, saya naik 258 jadi 284 juta. Naik 30 juta income-nya. Oke, di April, nah, di April 295 juta. Naik lagi. April udah kena COVID, puasa, mau lebaran, gitu ya, malah naik. Di Mei, nah Mei, ini bonus saya bulan Mei malah naik hampir 70 juta lebih, hampir 80 juta lebih, 383 juta. Jadi dari mulai Mei ke sini, Juni, Juli, ya seginilah angka income saya 380-an juta. Ini baru ID saya, belum ID istri saya, belum ID anak saya. Nah, inilah bukti. Ini yang saya mau kasih lihat bukti kepada Anda. Ya, saya meyakini 6 tahun lalu bahwa perusahaan ini, produk ini, sistem bisnis ini bisa melewati masa sesulit apapun. Saya meyakini itu. Karena keyakinan saya yang besar tadi, saya kerjakan bisnis ini maksimal luar biasa. Dan saya mempersiapkan diri jika seandainya, tadi saya bilang, jika seandainya terjadi seperti tahun 98, ekonomi malah menurun, waktu itu kan karena politik, sekarang karena wabah COVID, saya bisa melewatinya. Saya kerjakan. Ibaratnya, saya bangun bisnis ini seperti seorang petani, nanam, rawat buah, jika bikin irigasi yang bagus, pengairan yang bagus, jika seandainya ada masa paceklik atau masa kemarau, dia masih bisa bertahan. Dan alhamdulillah, bertahan Bapak Ibu sekalian, bahkan meningkat. Kalau Anda sudah lihat seperti ini Bapak Ibu sekalian, sekarang saya bertanya kepada Anda. Yang pertama, apakah bisnis ini layak diperjuangkan? Anda boleh jawab di kolom chat. Sekali lagi pertanyaan saya, jika Anda sudah melihat bukti nyata seperti ini, tanya dalam hati Anda, apakah bisnis ini layak Anda perjuangkan? Anda boleh jawab di kolom chat. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan. Oke, saya baca layak banget, sangat layak banget, sangat layak. Oke. Silakan. Yang mau ngetik, yang mau jawab, silakan. Saya baca kok. Ya. Rata-rata semua jawabnya layak sekali. Layak, sangat layak. Oke, Anda sudah jawab? Ya, sangat layak. Pertanyaan pertama tadi. Nah, pertanyaan kedua saya. Karena ini, kalau Anda mau sukses, ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua ini, ya. Jadi, nanti ada jawabnya juga dalam kurung 2, boleh kasih chat. Jadi, saya tahu mana pertanyaan pertama dan mana pertanyaan kedua yang Anda jawab. Pertanyaan kedua adalah, apakah bisnis ini layak dikeluhkan? Itu pertanyaan kedua. Apakah bisnis ini layak dikeluhkan? Yes. Anda jawab tidak. Ya, that's the point. Ini poinnya. Kalau memang bisnis layak perjuangkan, perjuangkan.
Dan untuk sukses Anda harus punya karakter leadership. Hari ini training leadership. Buat saya leadership adalah, secara sederhana, leadership adalah orang yang memahami bahwa hasil bisnis ini itu adalah dari tanggung jawabnya sendiri, yaitu leadership. Nah, ciri-ciri orang yang memahami, menyadari bahwa semua yang terjadi dalam dirinya adalah tanggung jawabnya dia, tanggung jawabnya diri sendiri, maka ciri-cirinya, efeknya, orang itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah mempersalahkan orang lain. Bapak Ibu sekalian, Januari 2014 saya meyakini bisnis ini luar biasa. Saya perjuangkan bisnis ini dan saya isi diri saya dengan pemantasan. Saya tidak boleh mengeluh karena ini bisnis saya, ini mimpi yang saya layak perjuangkan. Saya tidak pernah mengeluh kepada perusahaan, saya tidak pernah mengeluh kepada upline, saya tidak pernah mengeluh kepada downline, saya tidak pernah mengeluh kepada crossline saya tidak pernah komplain. Saya jalan saja. Selalu saya lihat hal positif di balik hal negatif. Saya selalu saya lihat kesulitan di balik kemudahan di balik kesulitan, terus jalan. Dan hari ini saringannya. Ini saatnya dalam masa new normal memisahkan pasir dari emas. Karena kalau kita mau lihat jati diri seseorang, ya lihatlah dalam keadaan dalam tanda kutip, masa sulit. Apakah orang itu mengeluh dan mempersalahkan orang lain? That's a loser. Apakah dia tetap berjuang, kemudian menyadari diri sendiri, dan memodifikasi cara, tetap nyaman berhubungan dengan orang lain? That's a winner. Jadi kalau Anda mau winner, jangan pernah ngeluh. Itu kuncinya. Ya. Saya mau kasih bukti kepada Anda, jika dalam masa seperti ini saja, bisnis ini bisa menghasilkan ratusan juta kenaikannya. Bagaimana dengan masa normal nanti? Bisnis kan lebih besar. Saya sering bilang kepada mitra-mitra saya, leader-leader saya, bertahan saja dalam kondisi seperti ini. Jangan pernah ngeluh, tetap positif, tetap berprasangka baik kepada Tuhan. Percayalah, jika kau bisa lewatin badai ini, maka menurut saya tidak ada badai lagi yang lebih besar setelah ini. Kita akan lepas landas, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi miliki mental itu Bapak Ibu, berjuang saja. Seperti itu. Singkat saja dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Esther. Dahsyat. Aduh. Speechless deh. Ya, Bapak Ibu, jadi ini memang bisnis yang sangat luar biasa dan sangat layak diperjuangkan. Kalau Pak Afrial sharing ya, tips yang sangat sederhana saja, ya sangat sederhana saja untuk kita simak ya, bahwa ini perusahaannya sudah sebesar Salim Group, ya perusahaannya udah oke banget, sistemnya sudah teruji ya, hanya lihat bonus yang dari selama masa pandemi, nggak perlu lihat bonus-bonus yang lain dari bulan Maret, April, Mei, ya itu saja dalam 3 bulan itu aja sudah cukup membuat kita terbelalak melihat sementara bisnis yang lain sedang anjlok, ya banyak yang omsetnya turun, tapi justru di 3i Networks ini naiknya nggak main-main ya teman-teman ya. Dari awalnya naik 30 juta, kemudian naik yang keduanya itu berapa puluh juta, yang ketiganya 70 juta naiknya. Jadi memang ini sangat-sangat kita berikan apresiasi. Silakan teman-teman kita berikan apresiasi untuk Pak Afrial untuk pencapaian yang sangat-sangat menginspirasi kita pada malam ini, dan saya pun ya speechless ya Pak, karena ya ampun. Ya ini bisnis yang sangat bagus sekali, jadi teman-teman kuatkan hati, mantapkan hati, dan jangan pernah mengeluh karena ini adalah bisnis kita. Ya, jadi pesannya sebenarnya sangat sederhana, diulang-ulang aja lagi ya. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah sadar memang harus diulang-ulang. Ya, betul. Lakukan yang itu-itu aja ya, dan coba lagi, gagal coba lagi ya, namanya penolakan tetap saja dilewati. Nah, ini sebelum teman-teman kita masuk ke sesi tanya jawab ya.
Ya, sekarang kita Silakan masuk ke teman-teman, sesi tanya silakan jawab. pertanyaan sebanyak-banyaknya, tapi saya duluan yang akan bertanya. Pak Afrial, Ya, seorang mantan Connect Biz ya, dari dulu ya awalnya menjalankan bisnis ini dalam keadaan yang sangat minus, bahkan istri aja nggak punya ya. Tapi di 3i Networks ini punya semuanya, berkat 3i Networks masa pembalikan 5 tahun ini adalah masa-masa kejayaan buat Pak Afrial. Pak Afrial, seorang Connect, ditolak nggak sih Pak? Dan berapa kali ditolak? Dan pernah nggak sih Pak Afrial mengalami yang namanya mengalami masalah dalam bisnis 3i Networks ini? Dan pernah nggak Pak merasa down dan kayaknya mau nyerah aja Pak? ya, terima kasih Bu Esther. Jadi gini, kalau bicara ditolak, ya pernah. Namanya kita ngajak orang ya ditolak. Tapi saya menyadari, kembali lagi kan, seorang leader adalah orang yang menyadari sepenuhnya apa yang dia kerjakan dan dia bertanggung jawab. Saya menyadari begini, ya bisnis namanya nawarin orang, pasti ada penolakan. Jadi wajar ditolak orang, nggak usah baper gitu. Jadi saya ditolak ya sering, tapi saya nggak masukin ke hati. Seperti itu. Jadi saya berhak, istilahnya di diri saya ketika saya prospek orang dulu, saya berhak ngasih tahu Anda berhak nolak saya. Udah, selesai. Gitu aja. Ketika nggak mau, saya ganti orang. Nah, makanya nih, abis ini Anda bertanya kepada saya, jangan nanya 2 hal ke saya ya. Saya duluan ngomong nih, Master ya. Yang pertama, jangan nanya, Master gimana caranya ngeyakinin orang yang nggak yakin. Nah, jangan nanya tuh. Kenapa? Orang udah nggak yakin, pakai diyakin-yakinin. Udah nggak usah, ganti orang. Ya, kenapa? Ganti saya kasih contoh ya. Pak ya. Ya, saya kasih contoh. Saya ini crown double crown. Nah, adik saya sampai hari ini loh, adik kandung saya sampai hari ini ojek online. Kurang apa coba saya? Dulu waktu awal saya ajak, dia nggak yakin sama perusahaannya. Tengah jalan lagi ya kayak yang dulu-dulu, kan begitu. Nah, begitu saya jalan, saya sukses, dia nggak yakin lagi sama dirinya. Ya udah, dia coba bilang, tekannya rezeki lo aja lagi bagus. Ya udah, nggak apa-apa gitu. Nah, intinya jangankan sama orang lain, sama keluarga sendiri, saya kasih tahu, Anda terima nggak? Nggak, ya nggak apa-apa, saya ganti orang. Bukannya kita berantem, bukannya kita musuhan, gitu. Ya, jadi saya kasih tahu kepada Anda nih, ketika Anda jalanin bisnis ini, suka nggak suka, mau nggak mau, Anda pasti ketemu 5 tipe orang. Gitu aja. Suka nggak suka, mau nggak mau, ketemu 5 tipe ini. Kalau nggak ketemu, berarti Anda nggak jalanin bisnis ini. Jadi orang sukses pun nemuin ini 5. Yang pertama, orang negatif. Sudah pasti. Kita ngomong apa aja, dinegatifin. Kalaupun dia bertanya, tujuannya bukan buat cari tahu, tapi buat nyerang kita. Gitu. Ya. Orang negatif. Yang kedua, orang so tahu, so pinter. Pasti ketemu. 3i, aku udah pernah ada yang ngasih tahu tuh. Kira-kira 10 tahun lalu udah ada yang jelasin. Nah, itu so tahu, so pinter lah. Wong 3i berdirinya baru 7 tahunan. Kan gitu. Ciri-ciri orang so tahu, so pinter ngomong banyak salahnya, tapi kayak bener. Itu kan yang kayak LMM ya, LMM. Ngomong MLM aja LMM. Kan gitu. Ya, Anda ketemu. Jadi yang nggak usah keluar, ketemu juga gitu. Yang ketiga, Anda ketemu perusahaan lain. Pasti ketemu. Saya ketemu nggak waktu itu? Ketemu. Cuma saya tahu cara nyikapinnya. Jadi orang sukses dengan orang yang tidak sukses sebetulnya masalahnya sama. Yang beda adalah cara nyikapinnya. Gitu. Saya nyikapinnya nggak baper. Yang nyikapinnya baper, ya tenggelam. Gitu. Nah, yang ketiga, Anda ketemu orang dari perusahaan lain, asuransi lain, ketemu. Ya, cara nyikapinnya gimana? Ya, prinsipnya aja, nggak ada kecap nomor 2. Kan kecap selalu nomor 1. Itu aja. Ya dia pasti bagus-bagusin perusahaan dia, kita bagus-bagusin perusahaan kita. Nah, kalau kita saling ngomong ngototan gitu, ketemunya di mana? Nggak ketemu, yang ada berantem. Kan gitu. Nah, kita nggak mau berdebat, jangan ada perdebatan, yang penting pendebatan. Kita nggak perlu banyak berpendapat, yang penting banyakin pendapatan. Itu prinsip saya. Jadi kalau ketemu orang yang lain nyengir aja. Ya udah bos, kita ganti bisnis lain ya. Gitu. Nah, yang keempat, Anda akan ketemu orang Anda akan ketemu orang 3i yang gagal. Pasti ketemu.
Saya waktu bulan pertama join bareng-bareng. Emangnya kalau Anda pikir saya sukses karena saya orang awal, no, saya kasih data. Mungkin kalau Anda orang awal, Anda nggak kuat jalanin Riai. Malah yang gagal tuh banyak banget. Di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga banyak. Nanti saya cerita sedikit ke situ. Ya. Nah, ketika ketemu orang yang gagal, ya prinsipnya sederhana lagi. Orang gagal pasti nyeritain kegagalannya. Orang gagal pasti nyari teman. Teman biar gagal bareng dia, kan enak dia nggak sendirian. Coba aja jajal Anda ketemu. Lu jadi ikut Riai, kenapa? Susah. Gini. Lama-lama Anda mikir, iya bener juga susah. Ketemu dia lagi. Ntar dia bilang apa? Tuh kan lu gagal kan kayak gue bilang apa? Dia kira bener. Saya nggak mau digituin orang. Yang gagal lu bukan gue. Gitu. Ya. Udah gagal, pindah lagi ke bisnis lain. Contoh, habis deh bisnis kita dijelek-jelekin. Ya saya bilang, bisnis apaan sih yang bagus? Yang bagus bisnis yang lagi dijalanin. Kalau yang udah ditinggalin, pasti dijelek-jelekin. Gitu aja. Ya, jangan bisnis. Rumah tangga aja begitu kadang-kadang. Yang dulu sama yang sekarang kan beda gitu. Ya. Nah, itu Anda ketemu tuh 4 orang. Yang kelima, nah ini tipe yang positif. Anda cerita baru sebentaran, jadi gue ikut. Nah, itu. Jadi, tapi buat ketemu yang kelima ini, pasti ketemu yang lain juga gitu. Nah, jadi apa yang paling gampang cara yang gampang nyikapinnya, cara yang gampang? Ya, cara yang gampang, cerita aja. Dan jangan berubah sikap. Jadi ketemu tetap positif, ketemu orang negatif, iya nyengir aja, senyum aja. Entar juga dia bingung mau ngomong apa. Kan kalau aja jadi debat kan, nyengir aja. Nah, ketika ketemu orang positif, alhamdulillah. Dan saya ketemu yang positif. Ade Sarno, Satpam yang sekarang jadi Kron, ada Juli Kasmo, teman saya supir yang sekarang jadi Titanium, gitu. Ya. Nah, tadi ada yang nanya tuh, saya lihat, gimana kalau jaringan kita rontok, Pak Pial? Ya, positif aja. Pohonan aja kalau mau buah daunnya rontok dulu. Kan begitu. Berarti kan mau tumbuh daun baru. Ingat, apa yang kita pikirin? Kejadian itu terjadi karena 2 hal. Di alam pikiran, lalu di alam kenyataan. Nah, kalau di alam pikirannya kita positif, hasilnya positif. Saya apa nggak ngalami rontok? Rontok banyak. Di tahun pertama tuh masalahnya formulir paling berat. Saya kasih tahu, nih bisnis Riai itu enaknya pas ada Mobis. Zaman sebelum Mobis agak enak. Kenapa ya? Formulirnya zaman itu 1 kali isi 4 lembar. Nggak boleh salah. Ya. Anda punya downline baru, nggak mungkin dong downline Anda mau ngisi 4 lembar gitu. Kan pasti Anda yang ngisi. Anda punya 5, ya 5-5-nya Anda isi. Kalau Anda 1 ngisi, 2 ngisi, mata masih terang. Kalau udah ngisi 5 formulir, mata udah rabun, pasti ada coretan. Tadi salahin sama downline. Karena polisi nggak jadi-jadi, akhirnya kita jadi berantem sama downline. Itu banyak. Saya nggak ada pilihan waktu itu. Dan memang nggak mau milih yang lain. Ya, saya nikmatin aja. Kan selalu, ya kalau kita istilahnya kalau apa ya, kalau kata abang saya nih, abang saya Bang Denzel Washington, ya kalau kita mau dapetin hujan, ya kita juga harus mau terima becek, gitu. Ya saya terima aja beceknya, karena saya mau dapetin hujan, gitu. Ya, jadi kalau jaringan kita rontok, ya anggap aja. Contoh ya, perempuan nih, nah positif ini. Nih, Bester ya, kamu perempuan kan setiap bulan ada darah kotor yang keluar tuh. Kan gitu. Kalau itu darah kotor nggak dikeluarin, kan jadi sakit, jadi masalah. Nah, anggap aja mitra kita yang keluar, itu darah kotor, emang mesti dikeluarin. Positif gitu aja. Kalau ada di dalam terus, malah ntar jadi sakit kitanya. Seperti itu. Ya. Jadi problem demi problem, saya sikapin dengan hal positif. Akhirnya yang menjadikan saya hari ini ya seperti ini. Pernah ngeluh nggak? Enggak. Kemarin saya juga ditanya tuh sama leader-leader saya tuh. Leader saya lagi di belakang tuh pada ngeliatin tuh. Nih, saya balikin dulu kameranya nih ya. Biar ini tuh. Dari leader saya tuh. Para bronze saya tuh.
Gitu. Yang paling bronze yang berqualified tuh ya. Kita terakhir main golf. Saya pernah ditanya, masa pernah ngeluh nggak sih? Enggak, saya nggak pernah ngeluh. Kenapa? Ya karena dari awal saya bilang, ini bisnis saya, ini bisnis yang layak saya perjuangin, dan ini bisnis yang nggak layak saya keluhin. Jadi saya nggak ngeluh. Boleh tanya orang yang pernah kenal saya. Mau rontok jaringan kayak apa, kayak mau ada masalah kayak apa. Ya paling saya diem, terus nonton motivasi, terus nonton tinju di YouTube. Yang menang-menang saya cari, udah isi pikiran dengan positif, gitu aja. Ngapain ngeluh-ngeluh? Toh nggak ada manfaatnya ngeluh. Mau curhat ke siapa? Nggak ada manfaatnya. Ingat ya, di dunia ini tidak ada orang mau tahu kita punya masalah. Tuh, kalau Anda memahami prinsip itu, Anda nggak akan pernah ngeluh. Di dunia ini tidak ada orang mau tahu kita punya masalah. Kalaupun kita punya masalah dan orang pengen tahu, itu cuma karena dia penasaran. Penasaran pengen tahu, emang masalah lu apa sih? Terus kita ceritain, oh gitu ya, yang sabar ya. Paling begitu doang. Nggak ada tuh setelah kita cerita, yang sabar ya, nih dia 10 juta nih, 2 gepok. Nggak ada. Gitu. Jadi ngapain ngeluh? Saya beneran, saya orang nggak pernah ngeluh, saya nggak pernah curhat. Saya kalau ada masalah mendingan diem aja udah. Jadi kalaupun saya ketemu teman, anggaplah saya nggak mau ketemu downline nih, karena nggak mungkin juga kita leader kelihatan down, kelihatan ngeluh downline. Saya main ke tempat teman, saya cari teman yang lucu. Jadi bukan teman buat curhat-curhatan sambil ngerokok di atas genteng gitu, bengong, nggak ada. Saya ketemu teman yang lucu, saya bercanda aja. Oh, jadi selesai saya bercanda, ya emang hidup nggak layak dikeluhin. Terlalu banyak hal-hal yang indah gitu. Bahkan hal-hal yang indah yang nggak ada hubungannya sama uang pun indah gitu loh. Apalagi yang ada hubungannya sama uang, ngapain kita keluhin? Seperti itu Bapak Ibu sekalian. That's a leadership. Never complain. Ya, apapun posisi Anda, saya kasih tahu kepada Anda, apapun posisi Anda, kalau Anda masih ada komplain, you're not leader. Itu. Jadi banyak kan ngomong nih. Bu Esther silakan yang mau nanya. Oke, baik Pak Afrial, luar biasa ya. Jadi intinya positif. Tetap menyingkapi segala sesuatu dengan positif, juga berpikir positif dan melakukan hal yang positif. Pasti hasilnya adalah plus. Baik, jadi teman-teman kita banyak sekali belajar malam ini bahwa menyingkapi segala sesuatunya yang negatif-negatif ya udah tetap kita positifin aja. Nah itu adalah tips dari Pak Afrial. Pak Afrial, ini ada pertanyaan berikutnya datang dari Jenny. Jadi intinya pertanyaannya seperti ini Pak, kalau dulu zamannya masih sulit dan belum banyak yang crown ya, masih dalam perjalanan pembuktian ya, awal-awal 3i berjalan ya, dan itu hanya butuh 2-3 tahun itu sudah mencetak ya 12 crown ya, 11 crown ya, double crownnya 1. Nah harusnya sekarang kan zaman ya logikanya sekarang kan udah jauh lebih canggih, bukti udah banyak, harusnya bisa mencetak crown itu kalau bisa setiap bulan atau setiap tahun ya, setiap 6 bulan, setahun mungkin ada 2 crown yang muncul ya Pak. Tapi kok sepertinya lambat. Nah, apa yang salah dengan mungkin yang kami udah lakukan Pak? Ya, yang salah cara berpikir Anda. Itu aja. Cara berpikirnya kebangetan ribet. Jadi gini, kalau Anda mau jadi orang sukses, jangan jadi orang yang suka menganalisa. Saran saya ya, jangan jadi orang yang suka menganalisa hal-hal yang di luar diri. Itu kan di luar diri. Anda menganalisa, oh harusnya begini, harusnya begitu. Enggak. Yang analisa ya dari diri kita aja. Wih ada crown, gue harus nyampe nih. Itu aja udah. Banyak orang gagal di bisnis network, saya perhatikan mereka berpikir terlalu besar di luar kapasitasnya. Contoh gini, istilah Anda anak SD, jangan mikir S1, belum nyampe ke situ. Yang penting kerjain aja itu PR, ntar juga nyampe. Gitu. Ya. Jadi cara berpikir seperti itu dimanapun itu susah bikin kita sukses karena menganalisa orang lain, menganalisa yang lain, bukan menganalisa diri.
bukan apa bahasa, bukan ke dalam diri gitu. Padahal untuk sukses, lihat ke dalam, perbaiki yang salah, terus latih yang udah benar. Udah itu aja. Jadi nggak usah mikir, oh nanti kurang sekian, kebangetan jauh. Gitu aja. Baik, mantap Pak Nih, Afrial apalagi ya. kalau Anda nanya sama saya nih, Mas Sar, gimana caranya cepet kron? Ah, itu pertanyaan yang nggak boleh Anda tanya. Karena saya jawabnya jadi gampang. Ya, nanya gimana cepet kron. Kalau Anda hari ini TA, sama aja Anda masuk SD. Nanya, Bu Guru, gimana caranya saya bisa S1 cepet? Sama aja gitu. Jadi kan mesti bertahap gitu kan. Nah, ketika Anda bertahap, yang penting saya sering bilang kepada leader-leader saya, kalau kamu ada hal-hal aneh, coba pikir begini. Lu sekarang, misalkan nih, lu nggak jalanin 3i, kira-kira hidup lu lebih baik apa enggak? Itu tanya dulu. Tuh. Terus nih, lu jalanin 3i, anggaplah lu lambat nih, lambat. Gue tahu 2 tahun, 10 bulan gue kron. Anggaplah lu 5 tahun dari sekarang. Ya, ganti presiden baru lu kron, kan 5 tahun tuh. Nah, itu layak nggak? Lu perjuangin. Anggaplah kagak usah kron. Misalkan penghasilan lu 50 juta, 5 tahun dari sekarang. Artinya platinum. Nah, kira-kira itu masih enak gak diperjuangin? Kira-kira hidup lu lebih baik nggak? Kira-kira di tempat lain, lu bisa nggak dapat segitu? Kalau 5 tahun ke depan lu nggak jalanin 3i, ternyata menurut lu nggak mungkin bisa dapat 50 juta, ya kenapa nggak jalanin ini? Gitulah. Seperti itu, Bester ya. Oke, luar biasa, mantep banget nih ya. Jadi teman-teman, intinya jawaban untuk apapun ya. Pokoknya kalau teman-teman bertanya, ibaratnya kalau untuk Pak Afrial, ya semuanya dibuat simpel ya, nggak perlu dibuat rumit. Jadi ikuti saja prosesnya, ya. Jangan sampai kita proses yang untuk ya step by step ya, tangga demi tangga perlu kita lewatin dulu. Jangan yang muluk-muluk ya, pikirnya udah apa-apa udah langsung ke crown, tapi proses demi proses tentunya harus kita lewati dulu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Wah, sepertinya ini pertanyaannya udah nggak ada lagi nih, karena semuanya sudah terjawab ya, karena tadi untuk mengenai 2 hal yang tidak boleh ditanyakan itu sudah sudah tersingkir dengan sendirinya, Pak. Nah, ini teknik saya. Ini juga bagian dari teknik saya. Sebelum Anda tanya, saya nanya, terus saya jawab. Jadi Anda bingung mau nanya apa. Udah dijawab semua. Oke, baik. Dan Pak Afrial, dari mungkin ini nggak ada pertanyaan yang lainnya karena biasanya kan pertanyaannya sekitar bagaimana menghadapi jaringan yang rontok, bagaimana membangun tim dan sebagainya, dan saya rasa semuanya sudah terjawab dengan sangat mudah ya, dengan satu konsep ya, tetap kembali ke yang positif, yang mau ya udah bareng, nggak mau ya udah tinggal. Nah, Pak Afrial, ini kan sekarang udah double crown, kira-kira dengan income segitu ya, ratusan juta setiap bulannya, itu kira-kira alokasinya kemana nih Pak? Ya, alhamdulillah kalau dari sisi alokasi dana ya, karena nah inilah enaknya bisnis Tria nih. Bisnis kita ngomongin kan tabungan, investasi, masa tua, sejahtera. Jadi saya nggak lupa diri kan gitu. Kalau nggak saya udah beli Ferrari nih kan gitu kan. Ferrari cicilannya cuma 100 juta masih dapat kan gitu. Nah, alhamdulillah ya saya lewat bisnis TI saya bisa beli 2 buah rumah, saya bisa punya 5 apartemen. Saya cicil, iya. Nah, masalah cicil ini saya nggak anti dengan mencicil. Jadi buat saya gini, hutang yang baik apa? Hutang yang baik, satu, hutang yang bersifat investasi. Yang kedua, hutang yang bisa lo bayar, itu hutang baik. Kalau utang nggak bisa lo bayar, bukan utang baik. Dan alhamdulillah saya bisa bayar semua. Tahun depan lunas tuh 5 apartemen saya. Jadi tahun depan 5 apartemen saya lunas, ini udah saya sewain. Saya udah punya 2 apartemen, nah ini udah saya sewain. Ini yang 5 juga baru proses. Tahun depan kan bisa dapat duit lagi tuh habis disewain. Kemudian saya ya bisa punya mobil HRV, bisa punya
Mercedes-Benz, saya bisa punya Velfire, saya bisa punya tanah harga 13 miliar yang nanti untuk masa tua saya, gitu ya. Untuk karena masa tua saya kepengen ya rumah ini agak gede biar cucu-cucu ngumpul kan gitu ya, istilahnya karena saya ngeliat bapak saya aja tuh punya cucu, wah ake udah orang kaya, habisnya ompial jadi kron, ake jadi orang kaya, ake punya mobil. Nah, cucunya main mulu karena bapaknya kagak punya mobil. Jadi saya pikir saya nggak masa tua ya saya harus punya uang agar anak-anak saya bisa bawa anaknya, yaitu cucu saya. Kan teman-teman saya ntar ya cucu saya, teman-teman saya juga TRI gitu. Saya mau persiapin tempat yang ada yang nyaman gitu untuk mereka main dan masa tua saya sejahtera. Dan di bisnis ini saya bilang saya berpikir panjang. Saya tidak pernah ya, Anda boleh cek dimanapun, saya tidak pernah ada keyakinan sedikit pun di hati saya bahwa bisnis ini bisa bangkrut. Nggak ada, kecuali kiamat, itu aja. Kalau dari sisi yang tadi nggak ada. Gitu. Oke, ya, baik ya. Saya berani untuk melakukan investasi jangka panjang. Gitu ya. Seperti itu. Ya, itu yang saya dapat. Dan alhamdulillah sistem ini bukan reward enaknya. Nah, ini saya singgung sedikit nih. Sistem ini bukan reward, dapatnya bukan hadiah gitu. Kita semua bonus dibayar bayarnya cash. Jadi duitnya tiap bulan terserah kita mau buat apa aja. Kalau sistem reward, kalau reward itu buat saya sebetulnya mengurangi nilai malah. Artinya uang yang seharusnya punya kita tetapi belum diberikan. Gitu. Nah, itu sistem reward. Kalau dapat dikasih cash, tetapi kalau nggak dapat ya ngegantung aja, padahal uang itu ada. Nah, saya lebih suka bisnis yang seperti PI, diberikan habis tiap bulan. Duitnya terserah kita. Nah, alhamdulillahnya karena ini bisnis berhubungan dengan investasi masa tua, ya saya ngerancang ke sana jadinya larinya. Saya mau tinggal di dekat lapangan golf, saya mau lihat belakang rumah saya rumput yang luas, ya rumah-rumah kayak mafioso deh. Ya elah. Kan enak juga rebahan di tikar di rumput, kan gitu. Nah, itu hasilnya. Ya. Oke, mantul, mantul sekali. Duit semua, iya nggak campur daun, Beri. Mantul Pak Afrial. Jadi TRI Networks ini memang satu poin yang saya dapatkan adalah bedanya dengan bisnis yang lain adalah kita di sini bonusnya bukan reward ya, tapi dapatnya setiap bulan ya, bahkan bisa diwariskan juga. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali di TRI Networks ini. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Afrial datang dari Ana di Jakarta. Menurut Pak Afrial ya, perubahan sikap atau habit baru apa yang paling signifikan yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan Pak Afrial saat ini? Yang jelas, ketika saya menginginkan sesuatu, saya melakukan pemantasan. Jadi istilah Master Arya Setiaki, kalau boleh pinjam bahasa beliau, crown kita juga, impian, prasangka, pemantasan. Nah, ini saya pinjam istilah beliau. Jadi ketika saya punya impian, belum lihat bisnis TRI, ya saya lakukan pemantasan. Pemantasannya ya saya ubah pola pikir saya dengan berpikir positif terus. Saya pikir kalau mau sukses harus ikutin orang sukses. Dulu kan saya ngeyel, makanya saya gagal mulu di MLM karena ngeyel. Sok tahu, leader saya ngomong apa, saya jawab begini. Nggak pernah ngikutin leader. Akhirnya saya sampai ngomong, kalau seandainya saya ketemu bisnis network, ya udah, pokoknya leader saya percaya, trust and follow, saya percaya dan saya ikutin. Kasarnya jangankan ngikutin, gelendotan juga nggak apa-apa deh, itu aja deh. Yang penting gue sukses. Nah, makanya saya sama Pak Kwanjen nggak pernah debat. Dia begini, oh ikutin. Nah, ikutin. Paling saya bedanya ngemas caranya, tapi ngikutin arahannya, tapi ngemas cara gitu. Cara gaya saya, kalau Pak Kwanjen kan serius, saya bercandaan, ya gitu. Kan tipenya beda-beda, tapi instruksinya dilakukan seperti itu. Oh, 3 in 1, emang jalanan 3 on 1. 3 on 1. Oh iya, oke, kita kerjain 3 on 1. Iya, seperti itu. Jadi itu salah satu
hal yang saya rubah. Nah, itu salah satu hal yang pertama kali saya rubah. Artinya, saya rubah sikap, saya rubah adab. Saya sering ngomong kan, adab itu mendahului amal. Jadi, perbaiki adabnya, baru kerjakan amalnya, lakukan actionnya, nah baru hasilnya beda. Jadi, saya juga memperbaiki adab saya terhadap upline, terhadap crossline. Saya nggak pernah komplain crossline, gitu. Ya, urusan masing-masing. Saya nggak pernah komplain downline. Kalau dia mau jalan, alhamdulillah. Nggak jalan, ya udah. Itu aja. Sesederhana gitu aja. Tapi yang pasti saya tetap berjalan. Dan ketika saya berjalan dengan energi yang saya miliki yang tidak pernah mengeluh, tidak pernah nurun, itu ibarat lampu, wattnya nggak turun-turun, terang aja. Ntar juga alarm ada aja yang nemplok kan begitu, kayak istilah orang Betawi. Nah, kadang-kadang nih masalah kita nih dalam bisnis jaringan. Kita pertama lampunya terang banget. Alarm kagak ada yang nemplok-nemplok. Lama-lama lampunya redup, mati. Jangan larang nemplok. Gonggok aja ogah, kan gitu. Nah itu, jadi bercahaya aja terus, semangat aja terus, ketemu gitu. Dan memang, ya problem di situ. Kadang nggak mudah Pak, ya nggak mudah, makanya yang susah juga nggak banyak-banyak amat. Tapi kalau sanggup, ya hadiah dari Tuhan. Dapat yang bisa didapatkan, yang tidak didapatkan oleh orang lain. Karena kita sanggup melakukan yang tidak dilakukan oleh orang lain. Seperti itu. Oke, baik Pak Afrial. Dan ini adalah pertanyaan terakhir dari Pak Saprudin Ahmad di Lombok. Bagaimana melakukan duplikasi dengan baik menurut Pak Afrial? Sejauh ini saya terus mencoba agar seluruh browse agency saya bisa melakukan apa yang sudah saya lakukan di awal. Oke, saya jadi begini, saya bukan tipikal orang yang biasa nasehatin downline. Nah, ini perlu dicatat. Saya bukan tipikal orang yang nasihati ini gitu. Ya, enggak, ketika dengan leader-leader saya. Jadi saya tipe orang yang melakukan sebaik yang saya bisa, kemudian saya cuma meminta ke mitra saya, leader saya, watch me and learn ya. Nah, istilah Inggrisnya begitu, istilah kerennya. Watch me and learn ya. Lihat saya, terus belajar ya. Nah, ketika saya melakukan yang terbaik, ada dampak buat dia, dampaknya adalah omset browse saya naik, maka biasanya secara otomatis, dia tanpa kita minta, dia akan melakukan hal-hal yang kita lakukan. Karena ada efek di jaringan dia. Seperti itu. Jadi memberi contoh, memberi suri tauladan. This network, ya, this all about. Ini yaitu kuncinya untuk leadership. Kita memberikan contoh, memberikan suri tauladan, dan kemudian berharap diikutin. Seperti itu, ya. Bagaimana yang tidak mau mengikuti? Ingat, Anda tidak perlu dalam bisnis ini, Anda tidak perlu semua orang mengikuti Anda. Udah sunatullahnya, nggak mungkin semua orang ngikutin kita ya. Di jaringan saya juga gitu kok. Tapi yang terpenting, Anda memilih tim inti Anda di 3 kaki berbeda Anda. Ya kalau saya di 7 kaki berbeda, saya punya tim inti kan. Saya Crown, istri saya Crown, anak saya Gold kan. Jadi saya pilih 7 tim inti saya. Kemudian saya sambung rasa dengan mereka. Nah, saya pecah 2, ada pendidikan formal ya kayak gini, Zoom, atau saya ngisi training, saya minta dia duduk, you watch me and learn. Ingat ya, hari ini saya bekerja untuk kamu perhatikan suatu saat akan ada di mana kamu bekerja untuk mitra. Dan hari ini saya tidak mengeluh bekerja untuk kamu. Saya keluar kota, saya terbang, saya tinggal di Malaysia, tidak pernah keluar keluhan dari saya. Dan suatu saat ketika sampai di titik kamu berada seperti itu, ingat bahwa kamu hari ini pernah ada orang kerja keras buat kamu. Jadi kamu juga nggak boleh ngeluh ketika nanti kamu menjadi seperti saya. Kamu hari ini ada karena ada orang lain kerja keras buatmu. Nah, sekarang saatnya kamu kerja keras untuk jaringanmu. Seperti itu. Nah, itu dari sisi formal. Dari sisi informalnya gimana? Ya kayak gini nih, saya ngajak brand saya nongkrong. Ya, saya ngajak nongkrong. Nih, ada saya cerita nih, satu aja nih. Nih, gimana di sini nih. Nih posisinya paling rendah semuanya nih. Ini posisinya TA, ente TA ya?
LA. LA. Oh, LA. Nah, dia LA nih, udah baik lagi udah LA. Kan kita ngomongin yang praktek-praktek nih. Ya udah nih yang praktek aja sekarang nih. Ini gimana lagi LA? Ya tadi untuk main golf main saya nih ya, kan saya nggak mau dia langsung main. Pokoknya lu duduk aja dulu, lu bawain stick gue. Nah, saya panas-panasin yang brosnya main. Kan dia jadi termotivasi tuh, ya kan? Nah, jadi disitulah informal saya main. Saya ada maksud ketika ngajak beberapa leader saya main ke tempat saya, itu saya ada maksud ke tempat yang saya main gitu ya, saya ada maksud. Salah satu maksudnya apa? Ya, Anda nggak mungkin lah jadi orang kaya, Anda nggak mungkin jadi orang sukses kalau Anda tidak menyukai hal-hal yang mempresentasikan kesuksesan itu. Jadi Anda harus install gitu. Gimana ya, Di? Ya Allah, Master, saya belum pernah namanya nginjak rumput seumur umur. Kata dia begitu kan, seumur umur nginjak rumput golf. Ya udah, lu besok ikut, lu injek aja tuh rumput. Iya, jadi dia hari pertama nggak main, nginjak aja tuh rumput. Tapi kan dia ngeliat orang-orang, enak ya jadi orang kaya, tuh enak kan? Wah, ngeliat rumput hijau, nggak ngeliat bot mulu, ya kan? Nggak ngeliat comberan mulu, rumput, ngeliat danau. Nah, mulai saya install tuh. Jadi itu proses saya menginstal dia dengan cara memperlihatkan. Nah, di situ saya ngobrol. Ya udah, besok main lagi ya, main. Nah, di situ saya mulai, lu di sini kalau mau nyadolain juga bisa lu. Kenapa lu ngobrol aja tuh banyak. Ngobrol tapi jangan sama orang yang main. Kenapa? Ya, susah dia lagi main, lu ngobrol aja sama karyawannya, kan gitu. Alhamdulillah baru berapa hari? Baru 2-3 minggu ya. Ya 3 minggu, seminggu sekali main golf, 3 minggu udah punya domain baru 8 orang. Nah, kan lumayan. Kurang 2 lagi udah berelit gitu ya. Nah, jadi inilah salah satu pembelajaran non formal dari saya. Saya membuat domain saya itu ya lu ngerasain gitu. Karena saya tahu kenapa saya mau jadi orang kaya, kenapa saya mau jadi orang sukses, karena saya sering diperlihatkan tentang orang kesuksesan. Contoh nih, sini Kim Topel, nih ada lagi nih. Pokoknya saya ngomong yang praktek aja dah. Nah ini Pak Topel. Nah ini orangnya nih, tuh lihat kaosnya tuh. Kasih lihat, Ferrari. Nah, nah ini Ella nih mah. Nah ini teman SMA saya nih anak, teman SMA saya, orang paling gaya zaman SMA dia. Saya celana dari sekolahan, dari kelas 1 SMA sampai mau lulus SMA, celana saya udah makin lama makin kekecilan. Ngatung kekecilan, nggak pernah ganti-ganti, warna udah sobek, celananya biru, mak saya jahitnya benangnya hitam, jadi kan ngaco. Celana abu-abu jahitnya hitam, kelihatan kan gitu. Nah, saya ngeliat nih orang kaya nih, si Topel nih orang kaya, terus terang, anak pejabat wajar. Nah, saya ngiri sama dia kan, jadi ngiri, ngeliat. Nah, itu yang menginstal saya pengen kaya juga, gitu. Ya walaupun saya belum sesukses beliau ya, hari ini mobilnya ada Ferrari, tapi tentunya kan di Ketri A enak juga kan, jadi LA juga lumayan ya contoh. Nah, jadi saya tahu saya ini bisa mau jadi orang kaya karena saya pernah bergaul sama orang kaya, gitu. Coba kalau saya gaulnya di Connect doang, SMA saya nggak punya teman-teman orang kaya, nih ini lihat lagi nih teman SMA saya nih, si Winter nih, Winter. Ini juga nih, gaya juga ini, anak pejabat juga ini dulu. Nah, nih, Pak Winter nih, tuh. Dia lulus SMA, saya masuk terminal, dia kerjanya di Amerika Serikat kerjanya. Oh, zaman itu aja dia udah ngerti Amerika, luar negeri kerjanya. Saya masuk Connect, kan ngiri saya. Nah, jadi dari situlah, nongkrong enak juga. Gitu. Nah, jadi itu juga menjadi satu proses pembelajaran non formal untuk Anda. Buat saya juga saat itu. Nah, sekarang saya melakukan itu ke mitra-mitra saya, ajak main ke rumah, lihat, oh iya enak ya. Jadi terinstal tuh di alam bawah sadarnya. Gimana kita mau orang kaya, kita masuk mall takut? Coba pertanyaan saya, berapa banyak di antara Anda yang masuk mall keren nih, mall mewah yang agak-agak mahal barangnya, cuma lihat-lihat doang. Ngeliatin gini. Begitu Mbak pramuniaganya datang, langsung kabur. Jalan. Kan banyak. Nah, itu artinya mental kayanya belum nancep, belum keinstal. Itu kan hal-hal kecil loh ya.
Itu kan hal-hal kecil. Tapi itu penting gitu. Gimana Anda mau pengen crown, pengen penghasilan besar, tapi yang kayak gitu Anda gak berani gitu. Izinin mah. Ya biasa aja gitu. Ya berpura-puralah Anda kaya sampai akhirnya itu benar jadi kenyataan gitu. Dulu saya sering gitu, makanya saya sering dibilang, lu ngomong tinggi bener sih ya. Ya jadi yang negatif ya akhirnya jadi ngatain saya kayak gitu. Ya kadang bercanda aja ya, bukan ngimpi gue yang tinggi, pikiran lu aja yang kependekan. Paling gitu doang, bercanda. Seperti itu ya. Jadi teman-teman tetap semangat, tetap action, tetap mengeluarkan aura positif. Ini bisnis jangka panjang kok. Ya. Keren pokoknya. Ada lagi? Oke. Esther, saya kalau udah ngomong, saya kan jarang ngomong nih selama masa online gini ya. Jarang ngomong, ngetik mulu. Jadi kalau saya ngomong, maaf, kadang-kadang saya suka lupa. Kayak kereta embut. Ya, jadi kalau mau berhentiin aja nggak apa-apa. Mau di stopin, anggap aja saya lagi parkir. Di stopin nggak apa-apa, Esther. Ya, oke. Luar biasa ya Pak Afrial ini ya. Pencapaian kalau kita udah, sebetulnya kalau kita misalkan sudah kaya ya, punya duit kayak Pak Afrial, double crown ya, satu crown aja udah 300-an juta ya, belum crown yang satunya dan ID-ID yang lain. Ini saja ceritanya sudah luar biasa. Nah, mungkin nilai positif yang kita ambil di sini adalah memulai bisnis ini sangat sederhana, dimulai dari mindset yang positif dan melakukan action-action sederhana yang terus konsisten kita lakukan. Nah.